Suami mengusir istri dan 3 anaknya dari rumah karena mereka berbeda darinya. 10 tahun kemudian, kebenaran mengejutkan terungkap. Hujan turun deras, membasahi jalan setapak di depan rumah. Angin membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Di dalam rumah, suara bentakan seorang pria memecah keheningan. Keluar dari rumah ini, katanya, matanya menyala penuh amarah. Istrinya berdiri terpaku, memeluk erat 3 anak yang menangis. Dada wanita itu bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut yang menghancurkan. Lantai kayu terasa dingin di telapak kakinya yang basah. Ia menatap wajah suaminya, mencari sedikit belas kasihan, tetapi yang ia temukan hanyalah kebencian yang membeku. Pintu depan terbuka lebar, angin malam menyusup masuk, membawa hawa yang menusuk kulit. Anak bungsu mulai terisak lebih keras, suaranya bercampur dengan suara guntur di kejauhan. Mereka melangkah keluar ke halaman, kaki terperosok ke tanah berlumpur. Rumah yang dulunya menjadi tempat perlindungan kini berdiri di belakang mereka, sunyi dan asing. Sang suami menutup pintu dengan hentakan keras, membuat dinding bergetar. 10 tahun berlalu, dan hari itu selalu menghantui mimpi sang ibu. Namun pagi ini, sebuah ketukan di pintu gubuk sederhana mereka membangkitkan kenangan itu. Suara ketukan terdengar berat, seperti berasal dari tangan seseorang yang tahu persis apa yang ia inginkan. Saat pintu dibuka, udara dingin menyusup masuk, dan di depan mereka berdiri seorang pria tua dengan tatapan tajam. Di matanya, ada sesuatu yang mengingatkan sang ibu pada malam penuh hujan itu. Lalu pria itu mengucapkan kalimat yang membuat darahnya berdesir, membuat seluruh tubuhnya kaku, senyumnya tipis, tetapi terasa seperti pisau yang siap menusuk. "Aku tahu siapa kalian sebenarnya," ucapnya perlahan, suaranya serak namun penuh keyakinan. 3 anak yang kini telah beranjak remaja saling berpandangan, bingung dan waspada. Angin berhembus masuk, mengibaskan tirai usang di sudut ruangan. Sang ibu merasa dadanya sesak, napasnya semakin pendek. Pria itu melangkah masuk tanpa diundang, sepatu botnya meninggalkan jejak lumpur di lantai tanah. Aroma aneh menyeruak, campuran asap kayu dan sesuatu yang amis. Matanya menyapu seluruh ruangan, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. "Ayah kalian, dia tidak mati karena kecelakaan," katanya, menatap langsung ke mata sang ibu. Darah di wajah wanita itu seakan menghilang, kulitnya menjadi pucat pasi. Pria itu merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain lusuh. Perlahan ia membuka kain itu, memperlihatkan sebuah kalung besi berukir simbol aneh. Anak sulung menelan ludah, merasa ada sesuatu yang berdenyut di dalam kepalanya saat melihatnya. "Kalung ini milik keluargamu," ucap pria itu lagi. "Dan ada alasan kenapa suamimu mengusir kalian." Ruangan menjadi senyap, hanya terdengar suara desir hujan yang mulai turun di luar. Pria itu menunduk sedikit, lalu berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kalian, bukan manusia biasa." Sang ibu tertegun, matanya membesar, namun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. 3 anaknya memandangnya, menuntut jawaban tanpa mengucap sepatah kata pun. Di luar, kilat menyambar, menyinari wajah pucat sang ibu. Pria itu menatap mereka bergantian, seakan mengukur kekuatan yang tersembunyi di balik tubuh mereka. "Darah kalian berbeda," katanya, nadanya berat dan tak terbantahkan. Hujan semakin deras, menimbulkan suara gemuruh di atap seng yang rapuh. Anak tengah menggenggam tangannya sendiri, merasakan detak jantungnya memukul lebih cepat dari biasanya. Sang ibu mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding dingin di belakangnya. "Siapa kau sebenarnya?" Suaranya bergetar, hampir tenggelam oleh suara hujan. Pria itu tersenyum samar, tetapi matanya tetap dingin. "Aku orang yang sudah mencari kalian selama 10 tahun, jawabnya. Ia meraih kursi reot di dekat pintu, duduk tanpa mengalihkan pandangan. "Dan sekarang," lanjutnya, "saatnya kalian tahu kenapa malam itu ayah kalian memaksa kalian pergi." Suasana di ruangan itu seakan menebal, udara menjadi berat,
sulit untuk bernapas. Di sudut, lilin kecil berkelip, nyalanya menari seperti sedang bereaksi terhadap kata-kata itu. Pria itu mengangkat kalung besi tadi, membiarkannya berayun di udara. Ini adalah kunci, ucapnya pelan, kunci untuk membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Tatapan sang ibu terpaku pada kalung itu, seolah ada sesuatu yang menariknya mendekat. 3 anaknya ikut menatap, namun masing-masing merasakan hal yang berbeda. Anak sulung merasa panas di dadanya, seperti bara api yang menyala dari dalam. Anak tengah merasakan telinganya berdenging, suara hujan di luar terdengar semakin jauh. Anak bungsu justru merasa dingin menusuk hingga ke tulang, membuat tubuhnya bergetar hebat. Pria itu menyadari reaksi mereka, sudut bibirnya terangkat tipis. Inilah mengapa ayah kalian takut, katanya dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Ia memutar kalung itu di tangannya, membuat cahaya lilin memantul di permukaan logamnya. Simbol-simbol di kalung itu tampak bergerak perlahan, seolah hidup. Sang ibu menutup mulutnya dengan tangan, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah kalian melihat sendiri, pria itu melanjutkan, apa yang akan terjadi ketika kalung ini kembali pada kalian. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari celah pintu, membuat lilin padam seketika. Ruangan langsung tenggelam dalam kegelapan, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu, dari arah kegelapan, terdengar suara napas, namun bukan dari salah satu dari mereka. Suara napas itu berat, dalam, dan bergetar seperti datang dari dada makhluk besar. 3 anak itu merapat ke ibu mereka, tubuh mereka menegang. Pria itu tetap duduk, seolah sudah menunggu suara itu muncul. Aku pikir kita masih punya waktu, katanya pelan, ternyata dia menemukannya lebih cepat. Sang ibu menoleh ke sekeliling, matanya berusaha menembus gelap. Namun kegelapan terasa padat, seakan bergerak, menutup jarak di antara mereka. Bau logam yang tajam memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah basah. Anak bungsu mulai menangis tanpa suara, air matanya mengalir di pipi. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, 2 titik cahaya merah menyala. Titik itu tidak diam, mereka bergerak perlahan, maju selangkah demi selangkah. Lantai berderit setiap kali beban berat menginjaknya. Sang ibu bisa merasakan lantai bergetar di bawah kakinya. Pria itu berdiri, mengangkat kalung besi tinggi-tinggi, simbolnya berputar semakin cepat. Cahaya merah itu berhenti bergerak, lalu terdengar suara rendah yang membuat telinga mereka bergetar. Kembalikan, milikku, sang ibu memeluk ketiga anaknya lebih erat, merasakan jantung mereka berdegup kencang. Pria itu menatap ke arah cahaya merah itu tanpa berkedip, suaranya tegas namun tenang. Jika kau mengambil mereka, kau akan membuka pintu yang tidak bisa kau tutup lagi. Makhluk itu menggeram, suaranya bergetar di udara, membuat dinding gubuk seperti akan runtuh. Namun kalung besi di tangan pria itu kini bersinar terang, menyilaukan mata semua yang ada di ruangan. Simbol-simbol di permukaannya meledak menjadi kilatan cahaya yang berputar cepat, menyapu seluruh kegelapan. Cahaya merah itu bergetar, lalu perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya. Bau logam dan tanah basah ikut lenyap, digantikan udara segar yang menusuk paru-paru. Keheningan jatuh, hanya terdengar sisa rintik hujan di atap seng. Pria itu menurunkan kalungnya, napasnya berat, keringat mengalir di pelipis. Sekarang kalian aman, katanya, menatap ibu dan anak-anak itu. Tapi ingat, kebenaran ini tidak hilang, hanya tertidur. Ia meletakkan kalung itu di meja kayu, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar, matahari mulai menembus awan, cahayanya jatuh di wajah ibu itu. Ia memandang ketiga anaknya, menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.